Aturan terkait syarat terbang bagi calon penumpang pesawat berubah secara dinamis dalam sepekan terakhir. Tidak hanya soal tes PCR dan antigen, harga tes juga berubah dan mengalami penurunan. Namun sekalipun sudah turun hampir setengahnya dari semula, harga tes COVID-19 dinilai masih memberatkan warga. Dan melalui sambungan Zoom sudah bersama dengan Pak Robert, unsur pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Selamat sore Pak Robert. Selamat sore Mas Ajat. Saya langsung saja, apakah aduan terkait dengan harga PCR ini kencang diterima oleh Ombudsman? Ya Mas Ajat, beberapa aduan atau laporan masuk ke Ombudsman dan bahkan tanpa aduan pun kami melakukan pemeriksaan di lapangan di daerah Mas Ajat, antara lain di Sumatera Utara. Teman-teman kantor perwakilan di sana melakukan observasi dan pemeriksaan di lapangan yang itu memang memunculkan atau menemukan problem yang merupakan tantangan di lapangan. Sesungguhnya tidak hanya soal harga ini, Mas Ajat. Harga adalah satu hal ya. Artinya soal apakah berbiaya ataukah gratis, kalau berbiaya itu berapa dan sebagainya. Itu satu isu. Isu yang lain adalah soal perbedaan perlakuan ya antara penumpang umum dengan penumpang bisnis, kemudian antara penumpang dengan kru pesawat dan sebagainya, yang itu temuan kami menunjukkan bahwa ternyata kru pesawat, apakah pilot ataupun awak kabin, itu tidak PCR mereka, Mas Ajat. Yang mereka lakukan antigen gitu kan. Artinya ada pelayanan tes COVID yang tidak berkeadilan begitu ya? Tidak berkeadilan, dan itu justru membahayakan karena justru tingkat intensitas hubungan antara awak kabin dengan penumpang itu kan sangat tinggi. Mereka selalu mondar-mandir dan berhubungan dengan para penumpang. Justru yang harus diperkuat perisainya itu justru adalah harusnya awak kabin gitu ya. Tidak kemudian hanya dengan tes antigen, dan bahkan antigen ini berlaku sampai 7 hari, Mas Azad. Ini juga soal yang sangat krusial gitu. Baik, tapi sebelum ke sana kembali ke soal harga, apakah penurunan harga PCR dalam hal ini sudah cukup menjawab atau juga mungkin masih menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena memang harganya masih beragam, tidak 275 tapi ada juga ya dengan layanan-layanan plus begitu kan, ada juga yang berbeda. Sebenarnya isu yang paling fundamental itu adalah soal apakah PCR ini sama dengan vaksin, itu barang publik atau barang private. Itu dulu yang harus dijawab oleh pemerintah sesungguhnya ya. Kalau dia adalah barang publik, dan kami meyakini ini barang publik ya, karena kita masih dalam situasi darurat kesehatan dengan statusnya ini bencana nasional non alam, mestinya pemerintah yang kemudian bertanggung jawab atas keselamatan. Nah, bertanggung jawabnya ini bisa dengan pengadaan langsung oleh pemerintah, ataupun kalau diadakan oleh pihak swasta, maka pemerintah sebagai regulator itu kemudian mengatur dan mengendalikan, gitu kan. Nah, isu kemudian apakah berbayar ataukah gratis itu tentu turunan dari pertanyaan tadi. Tapi katakanlah sekarang gitu ya, ini sudah mulai diturunkan, tetapi temuan kita juga di lapangan paling tidak seminggu terakhir ya, Mas Ajat, gitu, bahwa harga kita sebut saja HET ya, harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah ini sesungguhnya adalah harga keekonomian. Di lapangan tanpa ada pengawasan, monitoring dan pengendalian, maka akan terjadi variasi harga. Di mana ada harga ekspres, harga yang paling cepat misalnya 4 jam atau 6 jam, itu bisa lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah, dan itu seolah-olah yang berlaku adalah mekanisme pasar. Nggak boleh. Barang publik itu tidak boleh kemudian dibiarkan kepada pasar untuk kemudian menentukan harga. Kalau begini, maka bukan standar pelayanan yang jadi acuan atau rujukan, tetapi tingkat kemampuan atau bahkan lebih jauh lagi tingkat kekayaan seseorang. Kalau dia kaya, mampu membayar tinggi, membayar dengan harga mahal, dia bisa mendapatkan itu secara cepat misalnya. Demikian juga kita lihat moda transportasi. Di sini sesungguhnya terjadi diskriminasi ganda, Mas Ajat. Kami menyebut seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat ada diskriminasi secara finansial kepada mereka yang diasumsikan itu berkepunyaan, yang adalah mereka penumpang pesawat ya, atau transportasi udara, dan kemudian diskriminasi keselamatan
bagi mereka yang menggunakan transportasi Kereta. darat, apakah kereta atau mobil gitu Iya. kan. Jadi seolah-olah karena kalian ada di darat, transportasi atau modanya Cukup itu lebih antigen murah, begitu ya? kemudian cukup antigen. Silakan kemudian bertaruh nyawa di sana begitu. Padahal kalau kita melihat, ya saya kebetulan melakukan perjalanan selama 2 bulan terakhir ini intensif ke berbagai provinsi dan juga di daerah sendiri begitu. Itu antara situasi dalam kereta dan dalam pesawat maupun dalam bus itu tidak jauh berbeda. Iya. Nah ini apa yang membuat kemudian berbeda antara mereka yang di pesawat dengan mereka yang di kereta itu, kecuali bahwa diasumsikan bahwa yang di pesawat itu seolah-olah adalah penumpang yang bisa membayar dengan cukup mahal, maka kemudian dapat PCR, sementara yang tidak atau yang ada di darat, di mobil ataupun di kereta adalah mereka yang kira-kira kemampuan ekonominya standar atau kurang, sehingga kemudian boleh menggunakan antigen, dan itu sesungguhnya diskriminasi terhadap keselamatan mereka. Baik, ini terkait dengan barang publik yang memang ini diyakini oleh Ombudsman, tapi kenapa pemerintah masih belum menempatkan ini sebagai barang publik? Nah itu dia, itu yang justru jadi pertanyaan kita gitu ya, Mas Ajat ya. Kenapa dalam soal vaksin kan sama-sama ini adalah bagian dari pola respon pandemi kita. Ya, kalau vaksin itu memang tujuannya membangun kekebalan komunitas dan imunitas tubuh individual begitu. Sama strategisnya juga dengan PCR. PCR itu mencegah transmisi, mencegah penularan. Nah, kalau keduanya ditempatkan dalam konteks adalah menjaga keselamatan, dan keselamatan itulah hukum tertinggi dalam situasi pandemi sekarang, maka sesungguhnya negara harus mengambil tanggung jawab di sana. Apakah kemudian misalnya PCR itu diturunkan harganya serendah mungkin, seoptimal mungkin, tapi bukan berarti kemudian pihak swasta yang mengadakan itu juga tidak boleh menjual, boleh, tetapi pemerintah yang kemudian menanggung dalam instrumen subsidi dan kemudian mengendalikan sehingga tidak terjadi mekanisme pasar yang liar gitu, dan kemudian tidak terjadi problem-problem penerapan di lapangan yang kita semua tahu bukan sekedar soal harga gitu ya. Bagaimana kemudian kompleksitas masalah lapangan ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah. Baik, artinya PCR ini bukan hanya sekedar bisakah gratis, tapi harusnya gratis begitu ya Pak Robert ya? Ya, kalau kami berpendapat seperti itu karena kami menempatkan dalam perspektif kebijakan dan pelayanan publik, PCR, vaksin dan sebagainya itu adalah barang publik, dan barang publik yang ditempatkan dalam kerangka untuk menjamin keselamatan kita begitu, dan secara hukum kita masih berada dalam status bencana nasional non alam. Sebelum itu dicabut, maka segala hal yang merupakan derivasi atau produk-produk turunan dari pandemi ini atau respon atas pandemi ini, itu semua sejauh mungkin tidak membebani warga. Nah, jangan sampai kemudian negara berbisnis dengan rakyatnya. Ini sesuatu yang saya kira menjadi catatan serius gitu. Iya, dan kita harapkan memang Ombudsman bisa mewakili aspirasi masyarakat dan hak masyarakat untuk bisa menyampaikan ini kepada pemerintah, Pak Robert. Ya, Mas, tugas kami adalah memastikan bahwa pemerintah itu mengadministrasikan keadilan, dan Ombudsman mengawasi agar pemerintah tidak malah terjadi maladministrasi atas proses mengadministrasikan keadilan. Baik, terima kasih Pak Robert Nan Endi Jaweng, unsur pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan informasi lain. Jangan kemana-mana, tetap di MNC News.